Para superhero MCU tengah diburu oleh Kingpin. Sistem hukum makin dikendalikan. Tetapi masih banyak orang yang mendukung Kingpin sebagai wali kota terbaik. Dan kini situasinya makin sangat rumit untuk diselamatkan bagi Daredevil untuk menyelamatkan New York dari ancaman Wilson Fisk. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu buat kamu yang belum menonton series Daredevil Born Again yang satu ini. Setelah Daredevil akhirnya menghabisi semua para anggota Satgas Anti Vigilante yang menyerang sebuah apartemen detektif Cherry di sana, akhirnya Matt Murdock diselamatkan oleh Bruce Eye yang juga menjadi target vigilante oleh Kingpin. Lalu akhirnya Kingpin mendapatkan sebuah bentuk laporan itu dari anak buahnya sambil dia berlatih bertarung di sebuah arena sebelum pertandingannya yang akan diadakan nanti. Dengan emosi penuh, akhirnya Kingpin berhasil membunuh pelatihnya di arena itu yang bersimbah darah. Dikarenakan dia kecewa semua petugasnya gagal untuk menangkap Cherry dan juga si Daredevil yang beraksi di sana. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang penasaran kenapa Kingpin ini bisa sekuat itu di Marvel Universe. Padahal dalam segi bentuk fisiknya aja, dia adalah orang yang gemuk doang dan juga besar doang kan ya? Well, sebenarnya bukan coy. Jadi intinya adalah Wilson Fisk alias Kingpin ini tubuhnya dilapisi oleh massa otot ekstrim. Meskipun dia gemuk, tapi semua tubuhnya sudah dipenuhi oleh otot yang sangat masif banget. Bahkan si Wilson Fisk ini udah terbiasa dengan pertarungan jalanan semenjak dia masih kecil, sebelum dia masuk ke dunia mafia dan juga pemerintahan sebagai wali kota seperti sekarang di MCU ini. Yang dimana hal ini dikarenakan apa udah pernah dia lalui dengan ayahnya yang selalu menghinanya dan bahkan merendahkannya. Dan adegan itu udah pernah kita lihat di Daredevil season pertama episode ke-8. That I'm not my father. That I'm not a monster. They want to destroy everything that I'm trying to accomplish. Beralih kepada Bruce Eye alias Ben Poindexter yang akhirnya pergi ke sebuah gereja dan membunuh seorang pastor di sana. Dan adegan ini membuat kita callback kepada Bruce Eye versi lama yang diperankan oleh Colin Farrell dengan cara yang sama. Serta adegan ini juga hampir sama di Daredevil season ketiga, di mana Bruce Eye yang pernah menyamar sebagai Daredevil palsu itu membunuh Pastor Lambton yang merupakan guru bagi Matt Murdock selama pelatihannya di gereja Katolik tersebut. Berlanjut ke adegan Matt Murdock yang menceritakan hal itu kepada Karen Page, yang ternyata Karen Page ini marah dan sangatlah kecewa karena dia masih punya dendam pribadi kepada Bruce Eye yang pernah membunuh sahabatnya, yaitu adalah Foggy Nelson di season pertama kemarin. Makanya si Matt sebagai Daredevil aja juga makin bingung kenapa Bruce Eye sama sempatnya untuk menyelamatkannya. Tapi di lain sisi kita menemukan ada sebuah adegan ketika para Satgas Anti Vigilante ini menangkap massal semua orang yang mendukung aksi vigilantisme untuk dimasukkan ke penjara pribadi Kingpin, yang dimana Punisher pernah lolos di penjara ini di ending season pertama kemarin. Lalu Kingpin punya rencana matang agar supaya dia bisa mancing paksa Daredevil keluar dari persembunyiannya dengan cara memaksa Matt Murdock untuk keluar dari persembunyiannya. Apalagi sebelumnya, Matt Murdock udah pernah menolong Wilson Fisk ketika Bruce Eye berusaha untuk membunuhnya di pesta amal mereka di season pertama lalu. Nah, planning ini dibuat agar supaya Matt Murdock dipaksa keluar dari persembunyiannya. Dengan begitu, Matt Murdock akan sulit untuk berhasil kembali sebagai Daredevil di kota New York. Lalu kita menemukan ada sebuah program video yang didapatkan oleh Daniel Blake yang merupakan anak buah Wilson Fisk yang sekarang menjadi Kepala Deputi Komunikasi di pemerintahan Amerika Serikat, yang dimana isi video itu merupakan video ejekan sekaligus sarkasme tentang apa yang dilakukan oleh Wilson Fisk ketika dia menjabat sebagai wali kota selama beberapa hari ini ya. Dan ternyata video itu telah menyebar ke semua sosial media. Tapi masalahnya ketika Daniel melacak semua IP address-nya, ternyata video itu diunggah di dalam koneksi pemerintahan Amerika itu sendiri. Akhirnya Daniel udah tahu siapakah pelaku di balik pembuatan video itu. Ternyata itu adalah Bibi Yurik yang sejak awal memang udah berusaha untuk menjatuhkan Kingpin karena dendam pribadinya. Karena perlu diingat ya, si Bibi Yurik ini merupakan keponakan dari Ben Yurik yang pernah tewas
di Daredevil season pertama ketika dia hendak untuk mengekspos siapakah Kingpin yang sebenarnya. Tapi Daniel enggan untuk melaporkannya kepada Kingpin karena Bibi adalah teman dekatnya sendiri. Jadi dia berusaha untuk melindunginya sekaligus mengancam Bibi agar tidak membuat video seperti itu lagi. Karena hal itu bisa merusak reputasinya sebagai orang pemerintahan yang paling penting di koneksi Kingpin tersebut. Lalu kita bertemu dengan Cole yang merupakan bekas anggota anti-vigilante yang pernah membunuh White Tiger di season pertama atas perintah dari Kingpin. Yang dimana dia sebenarnya pernah dikalahkan oleh Daredevil dan Punisher ketika dia memimpin sebuah operasi untuk membunuh Matt Murdock dalam apartemennya. Tetapi mereka semua berhasil dilumpuhkan. Cole akhirnya bersedia untuk kembali dan punya tekad untuk menghancurkan semua para vigilante bertopeng tersebut. Di lain sisi, akhirnya para satgas anti-vigilante ini beraksi kembali, di mana mereka berusaha untuk mendatangi Cherry di Metro Hospital untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada kapal Northern Star tersebut. Tapi di situ akhirnya Cherry udah menceritakan semua hal itu kepada semua para rekan sama polisinya. Dan perlu kalian tahu ya bahwa semua polisi ini adalah polisi yang bergabung kepada kesatuan anti-Fisk yang akhirnya terbentuk di ending season pertama. Karena mereka semua sudah paham bahwa pemerintahan kota New York ini sudah dalam kendali orang yang salah. What the fuck is this, Jurassic Park? Let's get some backup. Yeah, Danny said he wanted to stop by. Uniknya adalah kita menemukan ada petugas yang mengatakan nama Jurassic Park, yang dimana itu merupakan sebuah franchise legendaris yang bertemakan dinosaurus yang pernah difilmkan oleh Steven Spielberg di era tahun 1993. Lalu kedua petugas itu akhirnya dibunuh oleh Bruce Eye. Dan kita bisa melihat penampakan kostum penuh dari Bruce Eye yang sebenarnya kostumnya sama seperti scene pertama kemarin ya. Hanya saja di bagian kepalanya ada penambahan logo sniper di kepalanya, persis kepada versi komik klasiknya. Are you so boring? Di lain sisi, Angela Del Toro dan juga bibinya melihat sebuah poster hilangnya Matt Murdock dan berharap bahwa mereka akan segera untuk menemukannya. Karena Matt Murdock pernah menyelamatkan paman mereka, yaitu adalah Hector Ayala alias White Tiger di season pertama kemarin di divisi pengadilan. Tapi di lain sisi, Angela juga punya tekad untuk meneruskan apa yang diperjuangkan oleh pamannya sebagai White Tiger terdahulu. Sebenarnya hal ini sesuai kepada versi komiknya. Setelah meninggalnya Hector Ayala di versi komik itu, akhirnya mantel itu diturunkan kepada penerusnya, yaitu adalah Angela Del Toro sebagai keponakannya, dan dia bekerja sebagai agen FBI. Serta dia pernah dilatih keras oleh Daredevil, bahkan pernah dikuasai oleh kelompok jahat yang bernama The Hand. Sedangkan di versi MCU ini, Angela masih remaja dan dia ingin meneruskan perjuangan pamannya sebagai White Tiger kedua di MCU ini. Setelah itu, ketika Angela dan bibinya lagi belajar di sana, tiba-tiba mereka berusaha untuk menghentikan aksi perampokan di toko itu. Tetapi tiba-tiba ada pasukan satgas anti-vigilante datang ke sana dan menangkap mereka semua yang dianggap telah melakukan aksi vigilante yang berbahaya di toko tersebut. Yang dimana hal ini udah jadi sebuah bukti kuat bahwa apa yang dilakukan oleh Kingpin ini sudah sangat keterlaluan bagi para warga kalangan bawah di kota New York tersebut. Nah, Angela yang mengalami semua hal pahit itu akhirnya datang ke kantor Murdock McDuffie untuk menemui Kristen McDuffie tentang kejadian tersebut. Tapi di situ Angela menemukan kalung dan kostum White Tiger bekas peninggalan pamannya masih simpan di kantor tersebut sebagai barang bukti. Dari situlah akhirnya lahirlah White Tiger kedua alias Angela Del Toro di MCU. Ken! Lalu akhirnya tiba-tiba para pasukan anti-vigilante ini menerobos masuk ke markas Josie Bar yang merupakan markas persembunyian Matt Murdock dan Carrie Page di sana. Yang akhirnya Daredevil berhasil dengan brutal di toko Josie Bar tersebut. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Daredevil ketika dia pernah melawan Bruce Eye di Josie Bar tersebut dengan suasana begitu mencekam di season pertama episode pertama silam. Waduh, makin kelam juga nih ya. Wait. You're lying. You're a liar. You are lying to us. I'm not lying. You're lying. I'm not lying. Look at me.
Lanjut kepada episode ketiga, ketika Rampage ini akhirnya menangkap pasukan Satgas yang akhirnya dia membeberkan semua informasi terkait dengan operasi Kingpin selama ini. Setelah Daredevil ini akhirnya menginterogasinya, ternyata dia mengatakan hal jujur dari pendengar supernya yang bisa mendengarkan detak jantung orang itu apakah dia berbohong atau tidak di hadapan Daredevil ini. Lanjut, akhirnya Kristen McDuffie ini dapat kesempatan untuk mewakili kasus Jack the Screen alias Swordsman karena Kristen percaya kalau vigilante itu bukan sebagai ancaman di mata publik. Maka dia berusaha untuk meyakinkan semua orang di pengadilan besok bahwa apa yang dituduhkan oleh Kingpin ini tidak semuanya benar. Tetapi terlihat bahwa semua jaksa, hakim, bahkan pengacara semuanya telah setting oleh Kingpin agar seolah-olah terlihat bahwa semua para pelaku vigilante ini adalah orang yang menentukan dasar hukumnya pemerintah Amerika Serikat, maka mereka harus dihukum mati. Jadi mana hal ini dilakukan agar supaya Kingpin itu makin berkuasa di kursi wali kota New York dengan cara menyingkirkan semua orang-orang yang pernah menghalangi jalannya. Mr. Fisk, you are a formidable businessman. Setelah itu akhirnya Matt Murdock dan juga Karen Page ini pindah ke sebuah markas pribadi mereka. Itu adalah markas dari Punisher, yang dimana mereka sama sekali gak menambahkan sebuah kabar dari Frank Castle setelah dia kabur di ending season pertama. Kemungkinan besar hal ini dilakukan agar supaya Punisher ini gak melibatkan mereka berdua. Lebih baik dia bekerja sendirian dan punya planning dia sendiri. Karena emang Punisher di versi komiknya aja, dia adalah antihero Marvel yang selalu bekerja sendirian ketika menghadapi semua para musuh-musuhnya seperti pada versi komik originalnya. Akhirnya trial pun telah tiba. Ternyata emang benar, semuanya banyak banget yang mencurigakan. Media, jaksa, bahkan hakim semuanya bertindak aneh karena seolah-olah mereka mengikuti sebuah skrip sesuai arahan dari Kingpin, yang dimana setiap pembelaan yang dilakukan oleh Kristen McDuffie kepada terdakwa semuanya dipentalkan tanpa argumen, yang akhirnya kasus itu memberatkan Jack the Screen sebagai pelaku vigilante yang bernama Swordsman dengan dijatuhi vonis hukuman mati. Jelas hal ini memberikan persepsi kepada para publik bahwa semua orang-orang yang bertindak sebagai superhero di MCU akan dihukum mati sesuai program hukum yang dibuatkan oleh Kingpin sebagai wali kota di sana. Di lain sisi, akhirnya Dr. Heather Gwen ini punya pasangan baru setelah dia pernah berpasangan dengan Matt Murdock di season pertama kemarin. Yang sekarang akhirnya dia berpasangan dengan orang yang bernama Buck Cashman, yang dimana Buck Cashman ini merupakan karakter yang bisa menembakkan senjata api dengan sangat akurat, yang dimana skillnya hampir sama seperti Deadshot di DC Universe ya. Setelah itu akhirnya Daredevil ini minta bantuan kepada Kristen McDuffie yang meneranginya di kantor Murdock McDuffie agar bisa mengantarkannya ke markas rahasia Kingpin yang pernah dia kunjungi waktu dia berdiskusi dengan Jack the Screen alias Swordsman di sana. Akhirnya dengan pendengar supernya, Daredevil bisa melancak sumber suaranya dan dia akhirnya berhasil membebaskan semua orang-orang itu yang dikurung di penjara Kingpin di sana. Dan kita menemukan sebuah adegan shot ketika Daredevil ini bertarung di ruangan itu, yang dimana adegan itu menggunakan teknik one long shot, yang dimana adegan itu membuat kita callback ketika Daredevil ini yang pernah bertarung dengan anak buah Kingpin di season pertama episode kedua pada zaman-zamannya Marvel Netflix dulu ya, yang diakui sebagai the best cinematographer ever in MCU. Tiba-tiba Daredevil ini menambahkan sebuah bantuan dari Karen Page dan juga Angela Del Toro, yang akhirnya si Angela ini udah memakai sebuah Leontine White Tiger-nya. Dan terlihat di adegan ini dia udah menambahkan sebuah kekuatan kecepatan super seperti White Tiger pak saat hendak bertemu dengan Karen Page yang terlihat di belakangnya. Yang dimana hal ini menandakan bahwa kalung itu akhirnya memilih Angela Del Toro sebagai penerus White Tiger berikutnya di era modern MCU ini. Yang dimana sepertinya si Angela ini akan bergabung kepada pasukan yang Avengers yang akan segera muncul di film Avengers Doomsday mendatang. Setelah mereka semua udah bebas, akhirnya Kingpin punya sebuah planning cadangan yang memutuskan akhirnya dia akan menghancurkan kapal Northern Star itu bersama dengan para kru kapal di dalamnya. Sebagai sebuah tanda bahwa Kingpin akan menunjukkan hal itu kepada aksi vigilante
sebagai bentuk pengalihan isu ke publik. Waduh, makin rumit ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail, teori, ataupun easter eggs yang gak gue tampilkan ke video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dan thank you semuanya. Dadah!